Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang sedang viral 2 hari belakangan ini, yaitu surat permohonan dari Gubernur Sumatera Barat kepada Menkominfo tentang penghapusan kitab suci Injil dalam bahasa Minangkabau. Ya, berjumpa lagi dengan gua Revistu Muri di Revistu Muri Channel. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang akan gua bikin. Jadi 2 hari ini viral banget di jalan sosmed tentang Gubernur Sumatera Barat yang kirim surat ke Menkominfo tentang permintaan supaya aplikasi kitab suci Injil dalam bahasa Minangkabau itu dihapus. Oke, sebelumnya gua akan bacakan suratnya buat kalian ya. Nah, ini dengan kop Gubernur Sumatera Barat. Jadi ini kop resmi nih dari Pemprov Sumatera Barat. Nomor itu 550-327-327-Diskominfo-2020. Padang, tertanggal Padang 28 Mei 2020. Lampiran yang nggak ada perihal penghapusan aplikasi kitab suci Injil Minangkabau. Kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ceki, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika di Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan munculnya aplikasi kitab suci Injil Minangkabau di Play Store Google, maka dengan ini dapat disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut. Dan satu, masyarakat Minangkabau sangat keberatan dan resah dengan adanya aplikasi tersebut. Poin kedua, bahwa aplikasi tersebut sangat bertolak belakang dengan adat dan budaya masyarakat Minangkabau yang memiliki falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan Bapak melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dapat menghapus aplikasi tersebut dari Play Store Google dan menghindari kemungkinan munculnya aplikasi sejenis di kemudian hari. Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Ini ada tanda tangan dan stempel Gubernur Sumatera Barat. Tembusannya itu ada kepada 14 pihak lah. Bisa lebih karena di poin 14 itu lain-lain yang biasa perlu. Dari 2 poin yang sudah disebutkan di dalam surat tersebut, Pak Gubernur Sumatera Barat itu mengatasnamakan masyarakat Sumatera Barat dan bahwa aplikasi kitab suci Injil dalam bahasa Minangkabau itu bertolak belakang dengan adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Ya, sekarang begini, kalau menurut gua, seorang gubernur itu dipilih secara konstitusional ya, dan gubernur dia adalah eksekutif, dia nggak punya wewenang untuk mencampuri urusan internal suatu agama. Jadi ya buat gua lucu aja sih kalau seorang gubernur kucuk-kucuk tiba-tiba ngurusin aplikasi kitab Injil dalam bahasa Minang untuk dilarang dan harus ditutup gitu. Menurut gua sah-sah saja kalau Alkitab itu diterbitin dalam bahasa Minang. Lah gini loh, logika sederhananya begini, kalau memang ada Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Minang, ya artinya ada orang Minang yang beragama Kristen. Sederhananya kayak gitu. Kalau nggak ada orang Kristen di Minang, ya nggak mungkin diterjemahkan. Dimana-mana Injil atau ya, Injil itu kan 4 kitab Injil kan, 4 kitab Injil. Tapi kalau bicara Alkitab berarti keseluruhan. Nah, ini juga patut dipertanyakan juga nih pemahaman si gubernurnya. Kan dibilang bahwa penghapusan aplikasi kitab suci Injil Minangkabau. Gue juga belum lihat apakah itu aplikasinya hanya 4 surat doang, 4 Injil doang, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ataukah itu keseluruhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu diterjemahkan ke dalam bahasa Minang. Nah, kalau bagi gue sah-sah saja kok, nggak ada masalah. Yaitu membuktikan bahwa memang ada orang Kristen di sana dan itu hak negara
menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agama apapun dan menjalankan peribadatan dalam agama tersebut. Jadi menurut gue ya sah-sah saja lah. Kalau sampai Pak Gubernurnya mengambil tindakan seperti itu, ya menurut gue inkonstitusional dong. Itu bukan wewenangnya si Pak Gubernur. Lagian Pak Gubernur, saya itu menunjukin ke Pak Gubernur bahwa saya juga punya Alkitab yang berbahasa dalam terjemahan bahasa Arab, Kitabul Al-Muqaddas, ya Alkitab ya itu namanya dalam bahasa Arabnya. Nah ini sah-sah saja kok, baca dari belakang. Jadi nggak ada satupun orang Arab yang komplain ya, karena orang Arab di sana pun mereka udah ngerti, karena kan selama ini kan di Indonesia kan identik bahasa Arab itu adalah Islam. Padahal kalau kalian yang nonton video ini main-main ke Yordan atau kalian pergi ke Lebanon yang jumlah orang Kristennya cukup banyak di Jazirah Arab, ya nggak ada satupun orang Arab yang Muslim itu komplain Alkitab berbahasa, karena orang Muslim di sana pun tahu bahwa kekristenan itu sudah ada di tanah Arab jauh sebelum Islam lahir di Jazirah Arab. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi, meninggal tahun 632. Sebelum itu dari abad pertama itu orang Kristen sudah ada di Antioquia, paling di Yerusalem dan Antioquia, habis itu menyebar ke tanah-tanah ke Jazirah Arab gitu. Jadi bagi gua ya terlalu mengada-ngada sih. Lagian juga apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Sumatera Barat ya sangat jelas menciderai kebinekaan di bangsa ini. Sekarang gini deh, kalau dari perspektif kekristenan, bagi gua seorang Kristen ya nggak masalah, karena orang Kristen memang sudah terbiasa untuk menghadapi yang namanya penganiayaan atau penindasan dan penolakan. Itu menurut perspektif kekristenan, karena guru agung kami, Tuhan kami, Yesus Kristus itu mengajari kami bahwa berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Itu ajarannya ya. Jadi kita nggak akan pernah ngelawan dengan tindakan demo berjilid-jilid, nggak mungkin, kita bukan tipikal kayak gitu. Tetapi kalau kita bicara perspektif kebangsaan, negara ini berdiri atas kesepakatan bersama oleh founding father kita, oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Selain itu, kehidupan keberagamannya pun diatur oleh mekanisme hukum yang berlaku di bangsa ini. Jadi sekarang gini deh, gue mau coba kasih perbandingan ya kalau kita bicara tentang keadilan dan hukum ya di bangsa ini ya. Sekarang gini, Pak Ahok nggak pernah ada niat untuk menistakan agama, tapi permainan kata-katanya dimainkan, dan ya itu jelas-jelas memang ada permainan politik juga sih. Lihat beliau di penjara, vonis jatuh 2 tahun masa hukuman. Satu. Yang kedua, Ibu Meliana protes tentang suara toa yang menurut dia terlalu bising. Itu kan dia hanya menyuarakan sebuah realitas yang dialami, tapi pada kenyataannya dia justru yang kena hukuman. Dia di penjara dan sekarang memang udah bebas. Teman-teman bisa cek juga itu, Bang Birgaldo Sinaga udah sering banget lah yang upload ketemu dengan Ibu Meliana dan keluarganya bahkan setelah dia keluar dari penjara. Jadi menurut gue di sini adalah ya ini mengada-ngada. Tapi memang di sisi yang lain sebenarnya ada hal positif juga sih yang bisa gue lihat ya, bahwa ya orang jadi akhirnya ngecek di Play Store mana sih aplikasi Alkitab berbahasa Minang ya kan. Di satu sisi memang ada nilai positif di situ. Tapi yang tadi gue bilang dari dua yang tadi, dari segi perspektif kekristenan maupun perspektif kebangsaan, ya terutama yang kebangsaan bagi gue itu inkonstitusional, itu menciderai nilai-nilai kebebasan beragama di bangsa Indonesia. Atau mungkin bisa jadi, kalau gue lihat ya, ini asumsi gue doang ya, belum tentu benar, bisa jadi mungkin apa yang dilakukan Pak Gubernur saat ini itu adalah manuver untuk pilkada serentak nanti ya. Gue nggak tahu ya, tapi ya bagi gue sih nanggepinnya santai aja sih. Cuman gue sangat menentang tindakan-tindakan intoleran, tindakan-tindakan yang menciderai perbedaan, tindakan-tindakan yang tidak menghormati kebebasan
berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, pokoknya segala sesuatu yang dijamin oleh undang-undang. Bagi gua, Indonesia adalah keberagaman. Indonesia berdiri di atas keberagaman, dan bagi orang-orang yang justru mengakui Indonesia tapi tidak mengakui keberagaman, ya bagi gua itu falasi ya, logikanya nggak masuk, sesat pikir. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Kita akan lanjut lagi dengan video-video yang selanjutnya. Jangan lupa like video ini, tekan tombol subscribe-nya, dan juga bagikan video ini di sosmed kalian ke teman-teman dan kerabat-kerabat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya. God bless.